Kemarin nih ada bocil nyuruh ibu hamil, katanya ibu-ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi asam sulfat. Padahal nih kalau kata gua yang dibutuhin kan asam folat ya, bukan asam sulfat. Lah modar ibu-ibu kalau dikasih asam sulfat, apalagi lagi hamil ya Allah, beli mie sayur. Kalau kata Coki beli mie sayur itu dia. Siapa ya? Assalamualaikum. Gila bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama. Sama-sama keras. Kacau wapres lo tuh, woi. Ajarin apa tuh tukang kuda bisiknya, biar kalau diajak debat jadi kagak begitu obrolannya. Apa sih itu apa sih, coba sih. Katanya kuliah di Australia. Nggak taunya dagang cilok. Ketika hamil harus dicek dia misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Gibran. Setahu aku juga kayak orang bodoh deh, tapi setahu aku itu tuh asam folat bukan asam sulfat. Ini tuh bukan ujian TK, ujian SD yang kalau salah masih bisa dimaklumin. Ini tuh memimpin negara, kalau salah bisa-bisa kita dijajah lagi. Sebelum seperti dahulu ratusan tahun lalu, mau emang dijajah lagi. Misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Kakanda Gibran bukan asam sulfat tapi asam folat, berkesehatan ibu hamil, kan kayak gitu ya kan. Cobalah cari di Google yang baik itu kandungan apa buat ibu hamil. Kalau asam sulfat mati ibu hamil, itu cairan kimia. Ini ada salah satu pernyataan yang menurut saya aneh banget ya, yang dilontarkan oleh Mas Gibran. Jadi beliau mengatakan bahwa ibu hamil itu harus banyak konsumsi asam sulfat. Aduh, maaf ya. Harusnya kan asam folat guys ya. Jadi asam sulfat ini salah satu zat kimia yang bersifat korosif dan itu sangat tidak bersahabat dengan kulit atau tubuh manusia. Oke, mari kita reaksi ya, tayangan-tayangan hiburan untuk spesial untuk Mas Gibran berikut ini. Halo Mas Gibran, Bo ya, sebelum kita melakukan penyuluhan atau melakukan kampanye itu dicari tahu dulu apa sih penyebab stunting di negara kita ini, sehingga cara Mas Gibran dengan membagi-bagikan susu UHT dengan rasa stroberi yang tentunya itu tinggi gula ya Mas. Kemudian Mas bilang bahwa ASI sampai 2 tahun, tapi setelah 2 tahun diberikan susu formula, itu sangat tidak tepat. Berdasarkan panduan WHO tentang pemberian makan anak sejak usia 6 bulan itu dikatakan bahwa susu pertumbuhan atau susu formula itu tidak direkomendasikan lagi kepada anak. Yang direkomendasikan kepada anak adalah makanan padat, terutama protein hewani untuk mencegah stunting. Sehingga saran aku ya Mas, sebagai dokter konselor MPASI, lebih baik Mas sebelum melakukan kampanye tentang stunting dicari tahu dulu ilmunya. Oke. Kami Laskar Gemoy berjanji akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan riang dan gembira. Salam Gemoy. Mana tangannya? Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek
dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Loh, gak bahaya tak? Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham nggak? Bahaya tak? Asam sulfat itu bisa menyebabkan kulit terbakar. Yang dibutuhkan sama ibu hamil yang betul adalah asam folat. Tanya dong sama bini lo. Kawak. Selamat sore teman-teman. Hari ini gue udah di Bali setelah kemarin menghadiri Rakornas TKN dan deklarasi Prabowo Gibran. Gue pengen komentarin salah satu pidatonya Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, yang menyatakan bahwa ada kekhawatiran dan kecemasan berkaitan dengan kondisi demokrasi saat ini yang lebih mengarah kepada gimmick dan meninggalkan gagasan. Gua nggak setuju banget ya. Kayaknya Pak Sohibul Iman ini harus sering-sering healing. Jadi harus bisa membedakan mana itu gagasan, mana itu gimmick. Gagasan adalah intelektualitas dan gimmick adalah kreativitas. Kedua hal ini yang dimiliki oleh Prabowo dan Gibran, yang mungkin tidak dimiliki oleh pasangan yang diusung oleh Pak Sohibul Iman ya. Jadi daripada kita menyebar hoax, daripada kita menyebar narasi-narasi negatif, daripada kita menyebar narasi-narasi pesimistis, lebih baik mari kita hadapi demokrasi ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa optimisme, penuh keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. Kalau emang mau lebih ditonjolkan adalah gagasan, ya, kenapa setiap ada undangan-undangan untuk berdiskusi, ya, beradu gagasan di forum-forum yang diselenggarakan oleh universitas-universitas ataupun di kalangan intelektual, ya, pasangan Prabowo Gibran ini paling sering untuk menghindar, ya, dengan segala macam alasan dan alibinya, ya. Lalu kemudian kalau soal gimmick, ya, gimmick gemoy itu dilebih-lebihkan, dihebohkan, lebih ditonjolkan di baliho-baliho, kemudian di berbagai platform media sosial. Kita lihat Pak Prabowo dengan partai-partai pengusungnya, ya, pada joget-joget, ya, dengan kata-kata gemoy yang menjadi branding terkenalnya, ya. Nah ini kan sedang memberikan tontonan kepada publik yang kita sebut, kita katakan adalah pembodohan publik, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang lebih ditonjolkan hal-hal yang tidak berfaedah dibandingkan dengan bagaimana menyampaikan ide gagasan tentang bagaimana bangsa dan negara kita ini mau diarahkan seperti apa. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun asinya terpenuhi nggak? Ya, gimana ya saya mau ngomong ya. Jadi saya kan dari kemarin selalu teriak keras ya bahwa saya orang yang paling merasa dirugikan sebagai anak muda dan merasa tidak terwakilkan oleh Gibran gitu. Ya karena bagaimana mungkin kemudian kualitas anak muda hari ini wujudnya adalah Gibran gitu loh. Saya dari kemarin selalu bicara ya anak-anak muda ini jujur malu gitu loh kalau kemudian simbol dari kecerdasan, simbol dari kepintaran, simbol dari pemuda terbaik itu adalah Gibran gitu loh. Makanya saya selalu bilang dari kemarin ini jujur memalukan bagi anak-anak muda yang lebih memiliki kualitas, karena banyak gitu loh, anak muda yang punya kualitas lebih daripada Gibran, punya kualitas lebih baik daripada Gibran, baik dari sisi kepemimpinan, pengetahuan dan segala macamnya gitu loh. Harusnya kan yang dihadirkan kan putra terbaik bangsa, pemuda terbaik bangsa gitu loh. Entah kenapa Prabowo milih Gibran gitu loh. Ya inilah dampaknya kalau hanya kemudian memikirkan kepentingan pribadi soal kemenangan, tidak kemudian mementingkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Harusnya kan yang diberi kesempatan adalah pemuda terbaik. Ya saya nggak ngerti ya kalau pendukung-pendukung Pak Prabowo menganggap bahwa Gibran ini adalah wujud pemuda terbaik dari sekian banyak pemuda di Indonesia. Wujudnya seperti tadi itu. Saya jujur kalau saya enggak. Dia tidak mewakili anak muda sama sekali. Ya sebenarnya
banyak sekali anak-anak muda yang pintar, yang cerdas ya. Namun sayang mereka kurang beruntung ya, karena ya bukan anak presiden. Yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak nanti kalau sudah melahirkan? Asam folat bukan asam sulfat. Asam folat itu ada di susu, vitamin B6, dan juga di kacang-kacangan, biji-bijian, dan semua ubi-ubian itu, sayur-sayuran itu ada asam folatnya, bukan sulfat. Kalau sulfat itu adalah deterjen ya. Tinggal ke minimarket, kamu lihat itu di shampoo, atau di sabun cuci piring, atau untuk sabun mandi, atau cairan untuk itu pel atau karbol, ada lauryl sulfate. Kalau untuk rambut itu kandungannya sangat rendah, supaya rambut kita nggak berminyak, kepala nggak berminyak, ada deterjennya sedikit gitu kan. Dan kalau yang untuk lantai dan sebagainya itu kencang sekali, dan kalau kita minum itu bisa modar. Asam sulfat itu kan untuk bikin, kalau kandungan tinggi banget untuk bikin bom, itu bahan peledak. Terus juga untuk bikin baterai. Jadi saya rasa sih tolong tim sukses tegur lah ya. Ini kok terus menerus ada urusan asam sulfat. Ya nggak apa-apa sih. Masuk saya rakyat sudah pintar, mengerti arahnya kemana. Tapi kan kita itu harus bisa berbahasa, berbicara. Kalau kita bilang lampu ya lampu. Lampu kan bukan api gitu. Kalau kita bikin air ya air itu bukan salju, es batu ya bukan air, gimana ya? Ya meskipun mirip-mirip folat sulfat itu kan dasar banget ya. Mungkin saya nggak tahu di sekolah di Konoha dikasih ajaran nggak seperti itu. Kalau di Eropa sih anak kecil SD aja tahu gitu. Dan ini kalau sekali dua kali salah bicara mungkin memang karena tidak tahu, nggak pernah belajar kimia. Ya harusnya di training dulu ya. Ini tuh kebaikan paslon ya. Dan untuk masalah minum cucu sih gue nggak ngerti sih, karena kalau minum cucu terus kan nggak semua orang itu kuat ya. Ada orang itu nggak kuat laktosa, bisa cepirit, bisa mencret di celana. Nanti akhirnya kita semua pakai pampers. Dan semakin usia kita bertambah, kita itu tidak bisa menahan laktosa, itu susu sapi. Jadi kita harus mengalihkan susu lain, mungkin seperti susu kambing ya, atau susu kedelai, karena itu juga harus diperhatikan. Kalau you mau kasih susu ke satu negara, ibu hamilnya semua orang, takutnya kita semua mencret gitu kan. Kalau orang bule sih lebih kuat, karena memang mereka dari kecil sih udah biasa ya minum susu dari bayi, dan mereka terlatih dengan minum susu. Perut orang bule itu lebih tahan laktosa, kalau Asia kurang. Jadi harus dipelajari dulu ya. Ini tim suksesnya mendidik juga kalau mau bahas susu sampai tuntas gitu. Dengan makalah-makalah, di training dulu lah. Jadi kalau ngomong gitu juga kan berbobot seperti dosen cucu. Ya mungkin nanti kita harus juga impor banyak susu kali ya. Untuk ratusan juta orang ya, bye-bye. Jadi susu dari Amerika, dari Australia. Mungkin kita akan import juga sapinya dari New Zealand kan. Dan kita ya semua ini mencret gitu kan. Ya oke. Susu ya, yang penting kita harus pasti impor susu dari luar. Karena sapi-sapi kita ini cukup peot ya. Cukup kering karena makanannya nggak bergizi. So selamat investasi ya, semoga program cucu mencret ini berhasil. Dan tolong ya, jangan ada lagi pidato yang ketiga tentang sulfur sulfat, asam sulfur sulfat. Kalau orang kaya sih apa aja bisa sih. Ngomong salah pun akan dipuja-puja. Itulah perbedaan. Kalau orang kaya, anak darah kotor, anak darah biru, ngomong salah pun dipuji-puji. Coba kalau kita, coba kalau gue ngomong salah, dihujat. Ya sudah, selamat untuk orang kaya. Suka-suka lo dah. Mas Gibran sampaikan ini kepada para pendukungnya. Kelas banget cawapresku. Bapak Ibu mungkin sering baca media cetak, media sosial. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya.
Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Bapak Ibu mungkin juga sudah baca hasil survei. Kalau surveinya jelek, berarti harus kerja keras lagi. Kalau surveinya bagus, tetap kerja keras, tetap turun ke akar rumput, tetap lakukan konsolidasi door to door, bertemu warga. Pokoknya kita kerja keras terus. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak perlu menanggapi fitnah-fitnah, berita negatif, nyinyiran yang ada di sosial media. Setuju semua ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Oke, Mas Gibran. Pesan yang sangat positif dari Mas Gibran buat para pendukung-pendukungnya bahwa jangan menghiraukan atau mendengarkan narasi-narasi fitnah atau hal-hal yang negatif di media sosial yang menyerang kubu dari Prabowo dan Gibran ini, guys, ya. Namun ada satu hal yang perlu dicatat dan diingat oleh Mas Gibran bahwa sampai kapanpun, ya, ini akan menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia, ya, di mana ada seorang anak presiden yang dipaksakan untuk maju sebagai wakil presiden dengan cara merubah konstitusi, ya, dan mengorbankan pamannya sehingga pamannya harus dipecat dan diberikan sanksi. Nah, sejarah ini akan selalu diingat sekalipun nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran berhasil memenangi pertarungan Pilpres. Namun dari langkah awal, ya, sudah menuai banyak sekali kontroversi, menimbulkan banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mil harus dicek. Dia misalnya asam sulfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat Gibran Raka Buming Raka, pantesan KPU diintervensi supaya jangan ada debat cawapres, karena penjelasannya sangat ngawur sekali. Menjelaskan masalah stunting ini, apa ibu-ibu harus diperiksa dulu apakah kena anemia enggak. Terus ibu-ibu hamil itu harus diperiksa juga apakah kandungan asam sulfat yodiumnya tercukupi enggak. Perasaan setahu saya kan, asam sulfat itu kalau nggak salah ya, setahu saya itu yang mengandung unsur untuk kayak soda api itu kalau nggak salah ya, setahu saya lah. Semoga aja benar ya. Asam sulfat itu sama seperti kayak soda api. Masa orang kandungan perutnya mengandung soda api, mbok ya, aduh. Bener memang sampean harus pakai juru bicara, karena sampean belum menguasai sekali untuk dijadikan seorang wapres, orang nomor 2 di Indonesia. Karena apa? Kata-kata sampean ngawur, sangat ngawur, tidak menguasai apa yang sampean bicarakan, tidak menguasai konteks dari permasalahan yang Anda bicarakan kepada orang-orang itu, gitu loh. Jadi kalau udah begini kan jadi bahan candaan, bahan ketawaan, sama orang diledekin terus, gitu loh. Memang bener sama juga harus pakai jukir, pokoknya jungkir balik dah, pokok harus pakai itu. Kalau enggak bahaya, ngomongnya salah terus samen ya. Udah gitu aja. Semoga ini masukan buat tim suksesnya biar bener sudah. Nggak usah nggak usah ikut debat wapres, mendingan langsung dilantik aja jadi wapres ya. Salam waras, salam ketoprak umur, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika. Kan emang ibu hamil membutuhkan kalsium karbonat, magnesium sulfat,
kalium sodium sulfat. Bro, pahami kata-kata belimbing sayur ya. Belimbing sayur ngomongnya itu asam sulfat, bro. Ya, asam sulfat itu sangat asam sulfat itu sangat tidak direkomendasikan untuk diminum ya. Apalagi buat ibu hamil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, emang gak ngerti asam sulfat itu apa, bro? Asam sulfat itu bahan kimia, bro. Biasanya itu terdapat di aki mobil ya, deterjen ya, pembersih kamar mandi, pupuk ya. Kalau misalnya asam sulfat diminum sama ibu hamil, ya bahan kimia itu akan merusak tenggorokan, ya, kerongkongan, ya, sampai ke dalam-dalamnya bisa terbakar, bro, ya, melepuh, ya, melepuh balon hijau dor. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar sangat berbahaya untuk orang yang nggak ngerti asam sulfat itu apa. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti terus dia nurutin gitu, nyari asam sulfat terus diminum demi kesehatan ibu hamil, astagfirullahaladzim, yang ada kurbannya banyak ya Allah. Gini loh. Ada kalanya orang itu salah nyebut, oke. Ada kalanya orang itu nggak ngerti, tapi asal nyelonggop aja. Tapi kita bisa memaklumin. Yang nggak bisa kita maklumin adalah kalau misalnya orang yang nggak ngerti asam sulfat itu apa, terus dicari, terus diminum beneran. Hah, apa nggak bahaya gitu, bro? Ya, bro. Jangan samain ya, jangan samain asam sulfat sama magnesium sulfat dan lain-lain yang tadi Anda sebutkan. Itu sangat berbeda, bro. Aduh. Ya kali ibu hamil disuruh minum asam sulfat, astagfirullahaladzim. Itu bukannya buat kesehatan, malah meninggoy. Ya, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Robbi. Aduh, itu sangat menyesatkan. Aduh, saya prihatin. Aduh. Ya, emang ini sih ya, namanya junjungan sama pengikutnya itu biasanya sih sifatnya sama gitu, karakternya sama, pemahamannya sama gitu, biasanya kayak gitu. Ya saya maklumin lah dengan komentar Anda, bro. Ya. Aduh, ya Allah. Gini aja deh, bro, cari arti asam sulfat. Ya. Kegunaannya buat apa? Ya. Terus itu merupakan zat apa gitu ya, bagus dikonsumsi atau tidak gitu loh, bro. Ya bro, jangan disama-samain, jangan disama-samain antara yang buat kesehatan sama yang malah meracuni gitu ya. Aduh, la ilaha illallah. Oke, pesan saya untuk ibu-ibu hamil, ingat ya, jangan sesekali mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung asam sulfat ya. Itu jelas berbahaya bagi kesehatan janin dan juga ibu sendiri ya. Bukannya sehat malah lewat nanti ya. Yang benar adalah yang mengandung asam folat ya. Nah guys, ini kan hal yang paling sederhana ya, hal yang paling fundamental seperti ini saja sudah salah-salah untuk diucapkan. Bagaimana nanti kita mau percayakan menjadi pemimpin ya. Nah itu kita kembali lagi, inilah yang penting sekali yang namanya proses ya. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang itu harus melewati berbagai tahapan-tahapan dan berproses ya. Karena proses itulah
yang nantinya ketika kita sudah jadi pemimpin ya, kita bisa meminimalisir kesalahan ya atau kekeliruan. Karena sebelum-sebelumnya dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahannya ya. Namun ketika prosesnya itu belum matang ya, lalu kemudian dipercayakan dengan jabatan atau kekuasaan sekelas wakil presiden. Nah, yang kita khawatirkan nanti malah salah-salah ya. Salah-salah pengucapan, dan lebih gawatnya lagi salah-salah mengambil kebijakan ataupun keputusan ya. Kita butuh pemimpin yang sudah matang, yang sudah berproses dengan waktunya ya, berproses dengan jabatan-jabatan birokrasi dari yang terkecil, menengah hingga terbesar ya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang berproses seperti itu, karena dengan begitu dia sudah semakin matang dan mental serta kualitasnya itu sudah siap untuk menjadi pemimpin. Nah, ini pelajaran ya buat saya dan juga teman-teman di sini ya. Jika kita memiliki anak ya, kita harus mendidiknya melewati proses ya. Hargai yang namanya proses, hargai namanya perjuangan. Karena dengan seperti itu, proses yang akan membentuk karakternya, membentuk dirinya ya, membentuk sikapnya dalam menghadapi segala tantangan atau pengambilan keputusan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo. Ingat, untuk ibu hamil jangan konsumsi asam sulfat ya, melainkan asam folat. Sampai jumpa lagi.